Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru kelas 2 semua. Apa kabarnya hari ini? Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak Pak Guru semua, kembali kita lanjut lagi pembelajaran kita di hari ini. Nah, anak-anak Pak Guru semua, hari ini kita sudah masuk di tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Hari ini kita masuk pembelajaran 1, yaitu bernyanyi sesuai panjang pendek nada dan mengenal ruas garis pada bangun datar. Jadi anak-anak Pak Guru semua, pada hari ini kita sudah memakai buku tema 4. Jadi anak-anak di rumah membuka bukunya tema 4 ya. Nanti dibuka bukunya halaman 1 sambil menonton videonya. Baik, kita masuk ke materinya. Kebersihan rumah harus selalu dijaga. Rumah bersih akan terhindar dari penyakit. Anggota keluarga dapat hidup sehat. Kerapian rumah juga harus selalu diperhatikan. Rumah rapi indah dipandang. Rumah bersih dan rapi nyaman untuk ditinggali. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping termasuk contoh cara menjaga kebersihan rumah. Nah, anak-anak Pak Guru tentu menyukai kalau rumah kita bersih kan. Nah, anak-anak Pak Guru juga pasti rajin membersihkan rumahnya. Nah, kalau rumah kita sudah bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Nah, kita akan hidup sehat. Nah, jadi kerapian rumah itu harus selalu kita perhatikan. Nah, kalau rumah kita sudah rapi, pasti indah dipandang. Kalau sudah rumahnya bersih, rumahnya rapi, pasti kita tinggal di dalam rumah tersebut akan merasa nyaman. Nah, siapa anak-anak Pak Guru yang rajin membersihkan rumah? Tentu Pak Guru yakin semua anak-anak pasti rajin membersihkan rumah. Banyak cara membersihkan rumah ya. Contohnya menyapu, mengepel, melap jendela, melap perabot-perabot rumah. Nah, supaya rapi, setiap perlengkapan rumah ditempatkan pada tempatnya. Nah, begitu ya anak-anak Pak Guru. Nah, kita akan belajar mengenai panjang pendek nada. Nah, bernyanyi sesuai panjang pendek nada. Minggu pagi, Ayu dan keluarga membersihkan rumah. Ayu membersihkan rumah sambil bernyanyi. Berikut lagu yang dinyanyikan Ayu. Nah, jadi ketika membersihkan rumah, si Ayu membersihkan rumahnya dengan riang ya. Dia sambil bernyanyi untuk membersihkan rumahnya. Nah, ini lagu yang dinyanyikan oleh si Ayu. Nah, jadi judul lagu yang dinyanyikan si Ayu yaitu Membuang Sampah. Nah, lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, jadi biramanya 2/4 atau sedang. 2/4 artinya setiap satu birama terdapat 2 ketukan. Jadi biramanya dibatasi oleh garis-garis yang ini, yang lurus ke atas ini ya. Nah, itu membatasi 1 birama. Jadi setiap 1 birama itu terdiri dari 2 ketukan. Nah, coba kita nyanyikan dulu lagu yang dinyanyikan oleh si Ayu sambil kebersihan rumah. Judulnya Membuang Sampah. Kira-kira lagunya seperti ini. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, kira-kira itu lagu yang dinyanyikan si Ayu sambil membersihkan rumah. Nah, pada lagu terdapat rangkaian nada. Nah, anak-anak tahu itu apa nada? Nada adalah bunyi yang teratur. Nada dapat dinyanyikan panjang ataupun pendek. Nah, jadi nada itu dapat dinyanyikan panjang ataupun pendek. Nah, coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini
Jadi nada itu dinyanyikan ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, panjang dan pendek nada itu ditandai dengan ketukan. Nah, jadi kalau panjangnya nanti ketukannya akan panjang, kalau pendek ketukannya tentu akan pendek. Nah, ini yang dinyanyikan setengah ketukan. Nah, setengah ketukan. Nah, perhatikan ada satu-satu. Nah, anak-anak tentu sudah tahu kan membaca nada atau not angka, ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Karena ada seperti itu ya. Nah, kalau nada satu ini dibaca do ya. Nah, ini dinyanyikan selama setengah ketukan. Nah, di atas satu ada garis. Nah, perhatikan ada garis di atas satu ada garis. Nah, jika ada garis di atasnya, itu artinya nada tersebut dinyanyikan selama setengah ketukan. Nah, ini jadi nada do, masing-masing nada do ini dinyanyikan selama setengah ketukan. Kemudian ada titik 3, kemudian di atasnya garis. Nah, ada lagi garis di atas. Nah, jadi nada mi, ini nada 3 ini kan dibaca mi, dinyanyikan juga selama setengah ketukan. Jadi kalau ada garis di atas dinyanyikan selama setengah ketukan. Nah, kemudian ada tanda titik dan angka 0. Nah, angka 0 ini menandakan tanda istirahat. Jadi, karena ada garis di atasnya, maka tanda istirahatnya selama setengah ketukan. Jadi, selama setengah ketukan, maksud Pak Guru ya. Nah, kemudian ada nada yang dinyanyikan satu ketukan. Nah, ada nada yang dinyanyikan satu ketukan. Nah, jika pada lagu tertulis hanya seperti ini, satu. Nah, tidak ada garis di atasnya. Jadi seperti satu, maka nada do dinyanyikan selama satu ketukan. Kemudian 3. Maka nada 3 atau mi dinyanyikan selama satu ketukan. Nah, ini 5, nada sol dinyanyikan selama satu ketukan. Nah, tadi kalau ada garis di atas, itu nadanya dinyanyikan setengah ketukan. Kalau tidak ada garisnya, tidak ada tanda yang lain, nada tersebut dinyanyikan selama satu ketukan. Paham ya anak-anak Pak Guru? Nanti supaya anak-anak tahu yang mana yang dinyanyikan setengah ketukan dan satu ketukan. Nah, coba perhatikan nada berikut. Nah, nada berikut dinyanyikan dua ketukan. Nah, kita mengetahuinya nada tersebut dinyanyikan dua ketukan. Nah, seperti ini. Satu titik. Nah, satu titik. Nah, jika ada titik satu, nah titiknya ada berapa? Ada satu. Nah, maka nada tersebut ditambah satu ketukannya. Jadi, nada do dinyanyikan yang ini, do ini satu ketuk, ada titik, maka ditambah satu ketuk lagi. Jadi, nada do ini dinyanyikan selama dua ketukan. Nah, 3 titik. Nah, karena ada titik, maka dinyanyikan selama dua ketukan. Nah, ini 5 titik, maka nada sol dinyanyikan selama dua ketukan. Dan jadi 5 titik, maka jadi dua ketuk. Nah, kalau ada dua titiknya, maka jadi 3 ketukan. Begitu ya. Nah, jadi kalau 5 titik, nah nada solnya atau angka 5 tadi dinyanyikan selama dua ketukan. Kemudian ada juga nada yang dinyanyikan 1,5 ketukan. Nah, perhatikan, ini 1, nada do. Lalu ada lagi tanda seperti ini, titik kemudian garis. Nah, tadi lihat 1 titik. Nah, di sini 1 titik, tidak ada garis, dinyanyikan dua ketukan. Nah, di sini ada 1, kemudian di atas titiknya ada garis. Maka nada do ini dinyanyikan selama 1,5 ketukan. Nah, tadi kalau hanya ini, setengah ketukan kan? Setengah ketukan kalau ada garis. Nah, karena ada ini, di sini, maka nada do-nya dinyanyikan selama 1,5 ketukan. Nah, kalau tidak ada garisnya seperti ini, nada do-nya 2 ketukan, ya. Kemudian nada mi 3,0. Nah, di atas titik 0 ada garis.
Nah, berarti nada mi-nya satu ketuk ditambah di sini setengah ketuk lagi. Nah, maka nada 3 mi ini dinyanyikan selama 1,5 ketukan. Begitu juga dengan nada sol dinyanyikan selama 1,5 ketukan juga. Begitu ya, anak-anak Pak Guru paham kira-kira sampai di situ? Nah, intinya jika ada garis di atas itu menandakan dinyanyikan setengah ketukan. Nah, ini tadi tanpa ada simbol dinyanyikan satu ketukan. Makanya menjadi 1,5 ketukan. Nah, ini satu titik tidak ada garis di atas. Jadi titiknya dinyanyikan penuh. Maka nada do-nya dinyanyikan 2 ketukan. Begitu ya anak-anak Pak Guru ya. Baik, kita lanjut lagi. Perhatikan lagu berikut ini. Nah, ini tadi lagu yang dinyanyikan oleh si Ayu ketika membersihkan rumah, ada membuang sampah. Nah, perhatikan ada di sini do, ada satu ini dibaca do ya. Jadi ada di atasnya garis. Maka nada do-nya, masing-masing nada do-nya karena ada garis di atasnya diingat, jadi masing-masing dinyanyikan setengah ketukan. Nah, begitu juga nada mi, sol, la, sol ini dinyanyikan masing-masing setengah ketukan. Nah, nada mi-nya dinyanyikan setengah ketukan, nada solnya juga dinyanyikan setengah ketukan. Nada la juga dinyanyikan setengah ketukan, nada sol yang ini juga dinyanyikan setengah ketukan karena di atasnya ada garis, lihatnya. Ya, sedangkan ini perhatikan nada mi yang ini. Nah, yang mi yang ini dengan yang ini berbeda. Ini setengah ketukan karena ada garis di atasnya. Kemudian mi yang ini tidak ada garis di atasnya. Maka nada mi yang ini dinyanyikan satu ketukan. Nah, yang ini re dan re yang ini masing-masing dinyanyikan setengah ketukan. Ya, masing-masing setengah ketukan. Begitu juga dengan do dan re yang ini masing-masing setengah ketukan karena di atasnya ada garis. Kemudian perhatikan ini ada mi titik nol. Nah, di atas titik nol ada garis. Kira-kira nada mi ini dinyanyikan berapa ketuk? 1,5. Kenapa 1,5? Karena ada titik dan garis di atasnya. Nah, jika tidak ada garis ini, nada mi ini akan dinyanyikan 2. Jadi karena ada garis di atas titik yang di sini, jadi yang ini 1 ditambah setengah menjadi 1,5 ketukan. Begitu ya. Nah, kemudian yang mana lagi kira-kira? Ke bawah juga hampir sama ya. Jadi do yang ini setengah ketukan, yang ini juga setengah ketukan ya. Yang ini 1 ketukan, setengah ketukan, dan 1,5 ketukan. Yang ini setengah ketukan, yang ini 1 ketukan jadinya yang ini. Do, re yang ini menjadi 1 ketukan. Kenapa 1 ketuk? Karena ini setengah dan ini setengah lagi. Begitu ya. Karena ada di sini garis, ini setengah. Sini ada garis setengah. Maka yang re yang ini menjadi 1 ketuk. Yang nada mi-nya setengah ketukan. Begitu ya. Jadi coba anak-anak melihat tandanya, jika ada garis di atas berarti nada tersebut dinyanyikan setengah ketuk. Nah, jika tidak ada tanda apa-apa, nah seperti ini, tidak ada garis di atas, tidak ada titik di samping, nada tersebut dinyanyikan 1 ketuk. Nah, jika seperti ini, ada di sampingnya titik lalu ada garis, dinyanyikan 1,5 ketuk. Begitu ya anak-anak Pak Guru. Baik, boleh kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Ayu dan keluarganya membiasakan hidup bersih. Tidak ada sampah berserakan di rumah. Peralatan di rumah juga disusun rapi. Rumah Ayu bersih, rapi, dan indah. Nah, jika rumah sudah bersih, pasti akan indah dan pasti sedap dipandang mata jika sudah rapi ya. Nah, bersih artinya bebas dari
bebas dari kotoran. Nah, kalau sudah bersih berarti sudah bebas dari kotoran. Rapi itu artinya teratur dan baik. Nah, jadi kalau misalnya sepatu disusun rapi, kalau sudah rapi berarti sudah teratur dia dengan baik. Begitu ya. Nah, kemudian indah, indah itu artinya enak dipandang mata. Begitu ya. Jadi pemandangan indah berarti enak dipandang. Rumahnya terlihat indah berarti enak dipandang. Jadi arti indah itu adalah enak dipandang. Begitu ya anak-anak Pak Guru ya. Baik, kita lanjut lagi. Ayu menggunakan berbagai macam alat untuk membersihkan rumah. Contoh alat kebersihan yaitu sapu, kemoceng, kain pel. Nah, selain itu, keset juga termasuk alat kebersihan. Anak-anak mengenal keset kan? Keset kaki yang biasa kita gunakan, kita tempatkan di depan pintu. Nah, perhatikan gambar keset berikut ini. Nah, contoh ini ada gambar kesetnya, keset kaki yang biasanya ada di depan pintu ya. Nah, keset kaki ini, permukaan keset tersebut berbentuk bangun datar. Nah, pada hari ini kita akan belajar juga tentang bangun datar. Kita akan mengenal bangun datar. Permukaan keset pada gambar ini berbentuk bangun datar. Permukaan artinya bagian atasnya ini ya. Jadi ini permukaannya. Permukaan keset ini berbentuk bangun datar. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah contoh bangun datar segi 4. Nah, banyak benda-benda di sekitar kita yang memiliki permukaan berbentuk bangun datar. Nah, contohnya keset tadi permukaannya berbentuk bangun datar segi 4. Kemudian, contoh benda lain di sekitar kita yang memiliki bentuk bangun datar, contohnya ada meja. Nah, permukaannya ini kan bentuk bangun datar ini, berbentuk segi 4. Nah, ini bangun datar, permukaannya berbentuk segi 4. Permukaan artinya bagian atasnya ya. Nah, kemudian contohnya ada juga papan tulis yang memiliki bentuk bangun datar permukaannya. Lihat juga berbentuk segi 4 ya. Kemudian ada rambu lalu lintas berbentuk segitiga. Nah, segitiga juga termasuk bangun datar. Nah, kemudian ada contohnya juga benda di sekitar kita, ini ada penggaris. Nah, penggaris ini juga permukaannya bangun datar yaitu segitiga. Begitu ya, anak Pak Guru. Nah, bangun datar mempunyai ruas garis. Jadi, bangun datar itu ada ruas garisnya. Nah, perhatikan yang mana itu ruas garis. Nah, yang ini ruas garisnya. Nah, ini ruas garis. Nah, yang ini ya. Nah, itu disebut ruas garis. Nah, jadi bangun datar itu ada ruas garisnya. Jadi contohnya ini segi 4 ini terdiri dari 4 ruas garis. Nah, ini satu ruas garisnya, yang di sini satu, di sini satu, dan di sini satu. Nah, ruas garis yang membatasi bangun datar disebut sisi. Nah, jadi ruas garis ini disebut sisi. Nah, coba perhatikan bangun datar segi 4 dan segitiga berikut. Nah, segi 4 ini contohnya segi 4. Nah, ruas garis tadi itu disebut dengan sisi. Jadi ruas garis yang membatasi bangun datar tersebut disebut sisi. Nah, ini sisi. Nah, ini sisi nih. Ya. Sisi. Lalu ini apa ini Pak Guru? A, B, C, dan D. Ini A, B, C, dan D-nya ini adalah titik sudut dari bangun datar tersebut. Nah, ini titik sudutnya. Nah, itu merupakan titik sudut dari bangun datar tersebut. Nah, kemudian yang ini tadi sisi-sisinya. Jadi ruas garis tadi disebut dengan sisi-sisi. Ya. Nah, ini sisinya. Dari sini kemari, dari sini ke sini, itu disebut sisi. Nah, itulah segi 4. Kemudian segitiga. Nah, jadi segitiga sisinya ada 3. Nah, sisinya ada 3. Titik sudutnya ada juga 3. Jadi segi 4 tadi sisinya 4. Segitiga sisinya 3. Ya, begitu kira-kira.
Lalu coba anak-anak perhatikan segi 4 berikut. Nah, ini tadi gambar dari segi 4, bujur datar, bangun datar segi 4. Nah, segi 4 memiliki 4 sisi. Nah, ada 4 sisinya, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ini sisinya. Sisi-sisi segi 4 di samping itu, yaitu, nah, sisi segi 4 yang ini, yaitu AB. Nah, ini sisinya. Jadi, ini garis yang ini. Jadi, itu sisinya adalah AB. Kemudian, BC. Nah, tadi dari A, B. Kemudian, BC. Kemudian, sisinya lagi CD. Nah, kemudian sisi yang berikutnya yaitu DA. Nah, itu dia ya, DA. Nah, itulah sisi-sisi segi 4 yang pada gambar ini. Nah, kemudian sisi segitiga pada gambar ini, nah, sisinya ada 3. Nah, ini ya, perhatikan sisinya ada 3. 1, perhatikan yang ini 1, 2, 3. Nah, nama-nama sisinya yaitu AB. Nah, jadi sisi yang ini yaitu AB. Kemudian BC. Kemudian yang mana lagi? CA. CA ya. Maaf, di sini salah ya. Di sini seharusnya CA ya. Nah, itulah sisi dari segitiga tersebut. Jadi AB, BC, dan CA. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar bangun datar berikut. Tentukan banyak sisinya, kemudian tulislah sisi-sisinya. Nah, kita akan menghitung berapa banyak sisi dari bangun datar berikut, kemudian kita tulis sisi-sisinya. Nah, coba yang pertama. Banyak sisinya kira-kira gambar yang pertama ini, segi 4 yang pertama ini kira-kira berapa banyak sisinya? Kita hitung ya. Sisinya yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4. Jadi banyak sisinya ada berapa? Ada 4. Jadi segi 4 sisinya ada 4. Yang mana tadi sisi-sisinya? Yang pertama kita lihat dari bawah dulu ya, nanti supaya tidak ada yang double dia sisinya. Yang pertama yaitu sisinya adalah dari E ke F. Dari E ke E, berarti sisinya yang pertama yaitu EF. Nah, tadi sisinya ada 4. Nah, sisinya 1 yaitu EF. Kemudian sesudah EF yang mana lagi? Yaitu FG. Yaitu FG. Kemudian GH. Nah, yang terakhir yang mana? Dan HE. Nah, sudah pas 4 ya. Banyak sisinya tadi 4, sudah pas 4. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. EF, FG, GH, dan HE. Nah, itulah sisi-sisinya. Nah, kemudian nomor 2 kira-kira anak-anak Pak Guru sudah tahu sisi nomor 2 ini ada berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti banyak sisinya ada 4. Ya, jadi segi 4 itu sisinya ada 4. Nah, sisi-sisinya yang mana yang di sini? Apa? Yang pertama yaitu KL. Nah, sisinya yang pertama yaitu KL. Kemudian yang mana lagi? Yaitu LM. Nah, kemudian berikutnya MN. Lalu NK. Begitu ya. Jadi jangan berulang-ulang ya. Jangan misalnya NK, KN itu sama ya. Jadi jangan sampai berulang. Jadi selalu kita buat dari bawah, terus ke atas, ke kiri, lalu ke bawah lagi supaya berurut, supaya nanti tidak berulang. Jadi KL. Jadi jangan dibuat lagi LK. Karena itu sama sisinya atau sama garisnya ya. Jadi cukup KL, LM, MN, NK. Begitu ya. Baik, kita lihat nomor 3. Nah,
Nomor 3 ini sisinya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti ada 3 sisinya. Nah, kita lihat sisi yang pertama yang ini, yaitu dari O ke P. Nah, garis yang ini yaitu OP. Berarti sisinya yang pertama yaitu OP, kemudian PQ. Kemudian, apalagi selanjutnya, dan QO. Nah, kira-kira yang ini pasti anak-anak sudah tahu berapa sisinya dan nama-nama sisinya. Banyak sisinya ada berapa? Ada 3 sisinya, yaitu RS, kemudian ST, kemudian terakhir adalah TR. Begitu ya, dari RS, ST, dan TR. Nah, itulah sisi-sisinya. Anak paham ya? Anak Pak Guru semua bisa mengikutinya kan? Nanti boleh diulang lagi, ditonton videonya supaya lebih paham ya. Baiklah, anak-anak Pak Guru semua, sekian dulu penjelasan Pak Guru untuk materi kita hari ini. Pak Guru berharap video yang Pak Guru buat dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Baik, sekian dulu untuk hari ini. Tetap jaga kebersihan di rumah, jaga kebersihan badan. Jadilah anak yang baik yang menurut sama orang tua. Terima kasih, salam rindu dan salam sayang buat anak-anak semua. Dadah!